Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di dalamnya Pak Sidik untuk kemudian melanjutkan perjuangan kita, meneguhkan iman kita di muka bumi dengan mengenal lagi agama kita. Dan pada beberapa pertemuan yang saya bawakan yang lalu, kita membahas alam setelah kematian, dari mulai alam kubur, kemudian kiamat, bangkitan pada mahsyar, syafaat, hisab, mizan, telaga, kemudian sirat, surga, neraka, dan semua saya singgung sedikit-sedikit gitu. Saya singgung sedikit-sedikit. Nah, kemudian saya diminta untuk melanjutkan. Tentu ini PR-nya banyak kalau digali lebih dalam. Nah, tapi bismillah kita mulai aja. Nanti kalau selesainya sampai mana guys, pokoknya kita syukuri aja. Ini saya ambilkan pembahasan terkait ini dari kitab Aqidah Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Ushulus Sunnah. Pada paragraf yang ke-7, beliau rahimahullah mengatakan wal imanu bi adabil qabr. Jadi kita ngomongkan adab kubur ya. Bahwasanya seorang muslim itu harus beriman akan adanya adab kubur. Wa anna hadhil ummah tuftannu fi kuburiha. Dan umat ini akan diuji. Wa tus'alu anil iman, akan diuji di kuburnya dan akan ditanya tentang imannya, wal Islam, dan Islamnya, waman rabbuhu, dan akan ditanya siapa Tuhannya, waman nabiyuhu, dan siapa nabinya, wa ya'ti mungkarun wa nakirun, dan akan didatangi mungkar dan nakir, kaifa sya'allahu azza wa jalla wa kaifa arada, sebagaimana kehendak atau yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla, dan sebagaimana yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, dan seorang yang ngaku Islam harus beriman atas ini dan membenarkan ini. Ini kalimat ya. Tentu agar kita teguh di atas kalimat itu. Kalimat kalau yang ngomong ulama itu insya Allah aman ya. Dan ulama selevel Imam Ahmad bin Hanbal ini sudah teruji keimanannya. Maka ketika yang ngomong adalah Imam Ahmad bin Hanbal, maka tentu kita jane langsung derek aja udah aman. Tapi karena ini namanya kajian, maka kita perdalam isinya, kita perdalam maksudnya dari beliau rahimahullah itu, agar kemudian kita cara gojaannya tambah kenceng gitu. Oh iya, aku percaya kok kowe wong apik. Ning aku pengen krungu cerita saka wong nek kowe wong apik kan gitu. Artinya bisa kita mempercayai orang, tapi kita akan makin percaya kalau ada yang cerita kalau si fulan ini ternyata benar-benar orang yang bisa dipercaya kan, itu namanya testimoni gitu. Nah, fitnah kubur tadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seorang muslim akan mendapatkan cobaan di kuburnya dan ditanya. Jadi ada fitnah kubur dan ada pertanyaan kubur. Kemudian ada juga adab kubur. Nah, maka yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah ujian bagi si mayit tatkala ditanya oleh dua orang malaikat. Jadi nanti disebut fitnah kubur itu ketika kita itu di kuburan, parane dua malaikat mungkar nakir. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Dan hadis tentang fitnah kubur ini telah mutawatir dari Nabi SAW, yaitu dari hadis Al-Bara' bin Azib, dari hadis Anas bin Malik, dari hadis Abu Hurairah dan lain-lain, di mana fitnah kubur ini berlaku secara umum bagi setiap orang yang mukallaf kecuali para nabi yang masih ada khilaf. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat nabi itu nggak ditanya, yang ditanya itu selain nabi. Nah, artinya itu khilafiyah, waibiyah. Artinya kita kalau mau berpegang pada pendapat yang kuat, kita butuh dalil, nggak boleh kemudian waton gitu. Nah, jadi ketika kita kemudian minta selamat dari kubur, di situ kita Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabr. Ada fitnah kubur dan adab kubur. Nah, yang kita omongkan sekarang fitnah kuburnya dulu, belum ngomongkan adab kuburnya. Nah, Ibnu Abdul Bar mengatakan asar yang sahih dalam bab ini menunjukkan bahwa fitnah kubur itu hanya berlaku bagi orang mukmin dan munafik. Jadi orang sing ngakune iman,
Apakah iman yang lurus atau iman yang bengkok? Iman bengkok itu maksudnya ya orang-orang munafik, orang-orang musyrik gitu. Yaitu orang yang waktu di dunia masuk dalam kategori ahli kiblat, sholat, menghadap kiblat dan beragama Islam. Adapun orang kafir yang ingkar, maka mereka tidak ditanya tentang Tuhan, agama dan nabinya. Objek yang ditanyakan tentang ini semua adalah untuk orang Islam. Wallahu alam. Jadi ada ulama yang berpendapat yang ditanya nanti cuma orang Islam, baik dari kalangan orang yang beriman mukmin ataupun orang yang munafiknya. Wallahu taala. Nah, salah satu contoh dalilnya yaitu Anil Barra' ibni Azib radhiyallahu an. Dari Barra' bin Azib radhiyallahu an qala, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansor. Kami pernah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan orang Ansor. Jadi ada biaya Ansor sedo, kemudian kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah terkuburnya. Fantahaina ilal qabri walamma yulhid. Maka kami sampai di kuburan dan belum dibuatkan liang lahat. Jadi sampai mriku kuburannya mau diduduk ning liang lahat niku entah ten pinggir maupun tengah, kan tiap daerah beda-beda. Itu belum dibikin. Wajalah Rasulullah SAW mustaqbilal kiblah. Kemudian Nabi SAW duduk menghadap kiblat. Nah, cara kiblat yang begini mereka duduknya menghadap kiblat. Nah, kemudian wajalasna haulahu. Kemudian kami duduk di sekelilingnya. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Dan kami melihat seolah-olah di atas kepala kami ini ada burung-burung. Karena saking tenangnya, suasana itu tenang gitu. Hening gitu kan. Ning kuburan gitu. Jadi memang kuburan itu disifati tidak menjadi tempat untuk rame-rame gitu kan. Kalau ada orang yang rame-rame di kuburan itu ya kurang tepat saja nih. Wa fi yadihi audun yang kutu fil ard. Beliau memegang kayu kecil. Ya, digunakan untuk nyoret-nyoret tanah. Farafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya, faqala, kemudian beliau bersabda, ista'idu billah min adabil qabr. Do jaluo perlindungan marang Gusti Allah sangka adab kubur. Niku ceritane ning kuburan lagi ngentosi piyai duduk liang lahat terus lenggah ten kuburan. Ning mboten ning kuburan benten nggih. Jadi ada tempat yang kosong duduk di situ. Kemudian para sahabat mengelilinginya. Nabi mengatakan ista'idu billah min adabil qabr. Do jaluo perlindungan marang Gusti Allah sangka adab kubur. Marrotaini au salasan, dibaleni sampai 2 atau 3 kali. Jadi ketika sesuatu yang disampaikan Nabi itu diulangi, itu berarti sesuatu yang penting. Summa qala, kemudian beliau berkata, bersabda, innal abdal mu'min, wong sing iman, idza kana fin qita'in minad dunya, kalau dia mau terputus dari urusan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan kemudian berada atau berhadapan dengan jalan menuju akhirat, artinya mau meninggal, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka akan turun malaikat dari langit, bidul wujuh, mukanya putih, resik, kinclong gitu kan. Wa ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajahnya seperti matahari, bersinar, kinclong pol, silau. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka malaikat ini membawa kafan dari kafan-kafan surga, kain dari kain-kain surga. Wa hanutun min hanutil jannah, wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai mereka duduk di sekitar orang yang mau mati itu sejauh pandangan mata, jauh banget, pokeh banget menunjukkan. Sekali lagi ini wilayah gaib, jadi mboten ketinggal. Artinya nek jenengan kemudian tonggoku kayak sekarang aku pengen delok malaikate sak kaya apa, itu mboten saged, ngoten nggih. Jadi ini wilayah gaib. Termasuk ketika ngomongkan alam kubur niku nggih wilayah gaib. Orang beriman tidak perlu kemudian mendengarkan ucapan orang-orang kafir. Ngadep kubur ora enek. Lah kok iso? Lah buktine kae jenazahe sinten Kim Jong Il cek utuh dibalsem. Kemudian jenazah niku Lenin, nah niku nggih diutuh dibalsem.
Mboten ngoten nggih. Itu fisik-fisik itu masih alam dunia. Adapun alam kubur itu enggak kelihatan. Artinya ruh-ruh itu kita nggak bisa lihat gitu. Apa yang terjadi sama mereka diapakan kita nggak bisa lihat. Nah, dalam konteks ini dibawakan kain kafan dari surga, dibawakan minyak wangi dari surga, itu juga kita nggak lihat, juga nggak menciumnya. Kemudian hatta yaji'u malakul maut. Nah, jadi begitu sudah komplit nih para malaikat ingkang ngiringi, maka malaikat maut yang bener-bener pungkasane niku dienteni. Begitu teko gitu kan. Kemudian yang terjadi malaikat maut alaihissalam hatta yajlisa inda ra'si. Dia kemudian duduk di dekat kepalanya, mboten nglingguhi kepalane mboten. Jadi pami piyaine niku gledak ngeten. Nah niku maka dia ada di atas. Nah, dudute ing sirahe niku. Nah, nanti tinggal arah dudutnya. Ada yang ke arah sana, katanya nanti ikuti sono. Monggo Pak Joko, Sugeng rawuh. Ada yang kemudian duduknya maju ke depan, mungkin pandangannya ke depan gitu. Hatta yajlisa inda ra'sih, sampai kemudian dia duduk di dekat kepalanya. Fayaqulu, kemudian malaikat maut itu berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwanin. Metuwa menuju ampunane Gusti Allah karo keridhoane. Tadi didudut niku kalih diomongi ngoten niku. Lurut ngoten. Niki nembe proses ajeng sedo. Ning critane ten kuburan, ning crita niku lho Kanjeng Nabi. Kemudian fatahruju tasilu kama tasilul qatratu min fisika. Jiwa pun, nyawa pun keluar dengan mudah seperti tetesan air dari mulut bejana. Jadi nek niki mami gelas wonten diling ngoten netes tes atau mili alon-alon niku lho. Pedal alon-alon. Lurut ngoten. Atus jenengan nek napa nyekel welut cekel lurut ucul lah. Segampang itu gitu uculnya. Fa ya'khuduha. Kemudian malaikat itu mengambil nyawanya. Fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Begitupun kedudut niku nyawane kabeh mboten diculke walaupun sekejap mata hatta yadkhuluha, sampai dia kemudian meletakkan ruh tadi fa yaj'aluha fi dzalikal kafan. Nanti pengiringnya butuh kafan toh. Nah, kafannya dijaluk siji, ruhe dicekel dilebokke. Dikafani kalih kafan surga. Niku nggih sinten niki wau? Piyai ingkang beriman kanthi tulus. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kesyirikan sedikit pun. Wa fi dzalika al-hanud, termasuk minyak wangine ya di brujuke. Nah, sehingga dalam alam ruh orang beriman berarti napa? Nganggo kafan king surga, berarti kaine nggih sae. Senajan misal ten donya kafane welek gitu kan. Mungkin mergo wong ra duwe ngenten to. Atau mungkin tanggane ya wegah nukoke. Nah, kemudian dikasih minyak wangi dari surga, berarti wangine pol gitu. Senajan mungkin ten donya kapur barus pun boten gitu kan. Mungkin tanggane ya pelit ya ora alam gitu kan. Nah, kemudian wa yahruju minha ka'atiyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard, dan keluarlah jiwa tadi dengan bau yang sangat harum, sangat wangi, dan wangine melebihi wanginya minyak wangi yang paling wangi di muka bumi. Jadi nek enten sing sanjang niku minyak wangi paling larang niku minyak wangi sing didamel saking uta-utane wak paus terose gitu kan. Kula nggih dereng nate ngertos uta-utane wak paus. Ngertine uta-utane bocah ngerti. Monggo winarak Bobo. Nek kula nate ngertos niku ten salah satu restoran Arab niku dhek kan jualan makanan. Terus enten rak ngoten dijejer minyak wangi. Kalau teko ini dijual nih. Iya, harganya itu ada di bawah. Kula jungkir ngeten botolnya cuwilik sak menen iki. Kula jungkir 1,5 nih. Ini 1,5 apa nih? Juta nih. Mahal banget. Oh iya, itu ekstraknya kayu gaharu. Oh gitu. Iya, kayu gaharu kan mahal. Dan ninggile enten kayu gaharu.
Ayo garu niku nek piyai Arab niku nggih dupa, diuripke ngoten mengki keluke niku marai wangi. Makane nek jenengan niku haji napa umrah niku nek jenengan ngematke pada jam-jam tertentu niku petugas ten Masjid Haram lan Masjid Nabawi niku beto kados cawan ngoten mengki enten napa keluke. Nah niku minyak niku kayu garu, bukur namanya bukur niku sing dibakar. Muter ngoten piyai. Namun nek Ramadan niku kerep ngoten. Nah, maka nyawa orang beriman ini setelah dikafani dengan kafan dari surga, dikasih minyak wangi yang paling wangi, ya, maka menjadi ruh atau nyawa yang paling harum di muka bumi, melebihi harumnya minyak wangi yang paling mahal. Kemudian fayas uduna biha, terus dicangking niku nyawane, naik ke langit. Nah, fala yamurruna ala malain minal malaikah, dan tidaklah melewati malaikat-malaikat. Jadi di langit niku setiap jengkal itu ada malaikat yang bertasbih, kebak malaikat. Atau jenengan nek misal enten ngomah bak napa semut, omah bak semut nanti mlaku ora iso ngendi-endi semut. Nah, ngoten niku malaikat sak pirang-pirang ten langit. Lah, ten langit niku enten papan panggenan ingkang pun wastani namine Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niku tempat di mana para malaikat ini melakukan ibadah secara khusus. Wallahualam saya juga nggak tahu apa yang dilakukan di dalamnya. Yang jelas mereka masuk setiap hari 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar setelah masuk. Nah, sebagian ulama berpendapat Baitul Ma'mur niki nek digeret medhok niku penere ten Ka'bah niku. Sehingga sebagian ulama berpendapat ketika Ka'bah tidak boleh dijadikan nama masjid manapun di muka bumi, maka bagian ulama berpendapat semanten ugi Baitul Ma'mur. Pramila nek masjid panjenengan namine Masjid Istiqlal, alhamdulillah itu. Oh lagi Soeharto. Artinya kalau dari sisi fikih ada sebagian ulama yang kemudian mengambil kaidah seperti itu. Jadi niku nek digeret niku Ka'bah, lah Ka'bah itu enggak boleh dijadikan nama masjid manapun selain yang ada di sana. Maka ketika ditarik ke atas Baitul Ma'mur, maka itu juga tidak boleh dijadikan nama masjid. Sebenarnya ngoten niku, tapi mungkin ya ini mboten paham ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ruh tadi diangkat melewati malaikat-malaikat ten langit niku, nah malaikat-malaikat itu sami takok itu. Mahadar ruh at-thayyib. Iki nyawane sapa iki kok wangine ra ukur iki. Iki nyawane Pak Joko apa nyawane Pak Mul? Kamu tekluk-tekluk iki lho nyawane meh metu iki. Maka wayakulun malaikat itu pun menjawab sing nggawa nyawa niki wau fulanun bin fulan. Iki nyawane si fulan, anake fulan. Bi ahsani asma'ihil ladzi kanu yusammunahu biha fid dunya. Diceluk ngangge celukan jeneng sing paling apik sing tau diceluk ning dhuwur bumi. Misal Pak Jowo tahu diceluk Pak Ijo, Pak Ino, tahu diceluk Pak Bodong misal. Kok terakhirnya diceluk Pak Kepala Sekolah. Oh wis celuk Pak Kepala Sekolah. Iki Pak Kepala Sekolah, putrane Bu Kepala Sekolah, Bu Pak Edi. Pak jenengan napa Pak Lurah. Pak iya guru. Pak Kepala Sekolah, putrane Pak Kepala Sekolah. Wah. Disebut dengan sebutan terbaik. Itu nek nyawane wong sae. Hatta yantahu bihi ila sama'i dunya. Sampai langit dunia itu selesai. Langit dunia niku enten 7 lapis. Dari dunia ke langit 1 jaraknya 500 tahun perjalanan, naik lagi 500 tahun perjalanan sampai langit 7 itu 500 tahun perjalanan tiap tingkatan. Nah, jadi dari total ya paling boten sekitar 3.500 tahun perjalanan. Nah, ditambah jarak antara dunia dan langit 1 berarti 4.000 tahun perjalanan ini. Nah, sak tahun perjalanan itu pinten kilo, wow alam kula mboten mudeng. Yes. Wonten mawon nek ora senang indah, ora mudeng wis ora dadak neko-neko. Nah, kemudian sampai situ selesai fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum. Kemudian malaikat itu minta izin untuk membukakan pintu langit bagi ruh tersebut, maka pintu itu pun dibukakan bagi mereka, dibukakan satu-satu. Kemudian fa yusammi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il ladzi taliha, dan mereka mengiringinya dari setiap langit ke langit yang dilaluinya.
hingga sampai hatta yuntaha bihi ila sama isabiah, sampai di langit ketujuh. Jadi begitu langit dunia ke langit satu, assalamualaikum ki nyawane si fulan bin fulan, disebut dengan sebutan yang terbaik, minta izin bukakan pintunya, buka, naik lagi, buka, naik lagi, buka, sampai 7. Kemudian begitu sampai di 7, nah di atas 7 itu ada lautan, di atas lautan ada arsy Allah gitu kan, dan Allah ada di atasnya gitu. Ning jenengan nggak boleh kemudian ngayal lenggahe pripun, jumenenge pripun. Nah, kata Imam Malik nek panjenengan masih ingat bahwasanya yang namanya al-istiwa maklumun, istiwa niku pun dikenal dalam bahasa Arab maknanya itu. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah gitu. Dan mempertanyakan itu adalah sebuah kekeliruan, bid'ah gitu. Jadi nggak usah kita tanyakan Allah itu jumenengnya di sana niku pripun, nggak usah kita bayangkan juga gitu. Nah, maka ketika sudah sampai di langit ke-7, berarti di bawahnya lautan, di bawahnya arsy Allah, fayaqulullah azza wa jalla. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman kepada ruh ini dan malaikat yang membawanya, tentu penyuruhnya kepada malaikat, uktubu kitab abdi fi iliyin, tulisan kitab hambaku iki, catatan amale hambaku iki ning iliyin. Makanya di dalam Quran surat Al-Mutaffifin itu nanti di situ sebutkan kitab Al-Fujjar itu fi sijin, kitabnya orang-orang pendosa itu di sijin. Kemudian kitab Al-Abror, kitabnya orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang beriman yang beramal sholih, yang tegak di atas tauhid, tidak pernah berbuat kesyirikan dan juga bid'ah tentunya, maka itu fil iliyin, ada di iliyin. Nah, kemudian wa'iduhu ilal ard. Dan setelah mbok dekek ning iliyin, nah iliyin ini ada di tempat, salah satu tempat di surga sana, maka wa'iduhu ilal ard, maka balikkan ini nyawa yang tadi dibuntel kafan surga, dikei wangian surga, balikno ning bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku menciptakan mereka manusia ini dari bumi. Wa fiha uiduhum, dan kepada bumilah aku kembalikan dia. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti tak kembalikan lagi pada kali yang kedua. Nah, maka di pembahasannya paling awal, lahir 2 kali, mati 2 kali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah belum selesai, dilanjutkan lagi hadisnya, fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Ruhnya kemudian dipulangkan ke jasadnya yang sudah ada di mana? Di kuburan. Jasadnya kan di kuburan. Nanti ceritanya kan mau mati kan. Jadi tadi sakarat, pas proses sakarat nyawa diangkat, dibawa terbang oleh malaikat ke atas sampai ke langit 7. Nah, si jenazahnya ini berarti kan ditutuke napa lakune kali menungso to, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan kan ngoten. Nah, sehingga begitu prosesi di atas sudah selesai, dikembalikan ke jasadnya. Ya tentu harapannya jasadnya pun ten kuburan. Ya mentok-mentoknya buat ten kuburan, ya mungkin tesih ten omah lah ini mboten napa ini. Nah, itu berapa lama dibawa naik kemudian turun lagi? Wallahu alam juga nggak ada keterangannya, jadi saya juga nggak tahu. Kemudian fayatihi malakan. Kemudian begitu sudah dikembalikan ke jasadnya, maka datanglah 2 malaikat. Kalau bahasanya udah gini kan berarti ten kuburan, malaikat Munkar Nakir. Fayujlisanihi, maka malaikat itu pun akan menyuruhnya duduk. Malaikatnya dugi, terus malaikatnya ngengken lingguo. Sekali lagi ini bab alam kubur gitu. Jadi jenengan jangan menghayal roe dilebokke jasate ning kuburan terus kon linggo, berarti engko lemahe mumbul. Nah, mboten. Atau misal nek jenazahe dereng dilebokke kuburan berarti jeneng omah. Terus kon linggo karo malaikat, berarti engko jenazahe linggo nggih mboten gitu. Ini bab alam kubur. Jadi apa yang kemudian dijelaskan di sini enggak kelihatan oleh mata. Maka orang ini pun didudukkan oleh malaikat, fayakulani lahu. Maka malaikat ini pun bertanya kepada orang ini, yaitu apa? Yang pertama, man rabbuka, sapa Rabbmu? Fayaqul, orang yang beriman itu otomatis bisa jawab Rabbi Allah. Kenapa bisa jawab? Karena keimanannya yang tulus itu yang akan kemudian mengarahkan dia pada jawaban yang benar, gak mungkin keliru. Fayaqulani, kemudian malaikat 2 itu tanya lagi, madinuka, agamamu apa? Fayaqul diniyal Islam, agamaku Islam. Kemudian fayaqulani, kemudian malaikat 2 ini bertanya lagi kepadanya, lahu mahadar rajul alladzi bu'isa fikum. Dituduhke,
Iki lho, enek wong sing biyen dikirim nggo kowe. Sapa kuwi ya? Fayaqul, orang yang beriman otomatis bisa jawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senajan boten nate kepanggih. Karena ketulusan iman sehingga kita memilih beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu yang kemudian akan memudahkan kita untuk menjawab. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat itu takok meleh, wa ma ilmuka, kowe rene do ilmu apa? Nek cara dulu bapak saya cerita, wong Jawa nek ten Kalimantan iku tekoki, "Nggo ilmu apa?" gitu. Nek nganti jawab dites gitu. Dites ngangge sihir. Mereka kan memang punya ilmu-ilmu ngoten niku gitu kan. Nah, maka di kuburan ada pertanyaan itu. Untuk orang yang di depan tadi, yaitu orang beriman dan orang munafik. Orang kafir wis rasa ditekoki wis ra mungkin gitu. Kemudian fayaqul, kemudian malaikat itu orang itu menjawab, qara'tu kitaballah. Aku maca Quran. Fa amantu bihi wa saddaqtu, dan aku imani dan aku benarkan. Nah, ini tabiat orang beriman yang akan selamat. Jadi dia ketika hidup, dia membaca Quran, mempelajarinya dan membenarkan. Makanya Nabi mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah." Orang-orang yang kemudian mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca Quran dan mempelajari isinya, maka Allah berikan ketenangan, termasuk ketenangan sampai di kuburan. Dan kemudian Allah berikan rahmat, kemudahan untuk menjawab gitu kan. Salah satunya. Artinya kalau kita ngomong rahmat kan luas banget. Nah, tabiatnya adalah ketika membaca Quran, dia imani dan dia kemudian benarkan. Jadi nggak cuma mau cotok kemudian disingkiri. Ya, orang-orang liberal itu mau Quran, Pak. Tapi kemudian dicari ayat-ayat yang kemudian bisa dipelintir. Sampai ada seorang profesor guru besar UIN Jakarta, ketika ditanya sama wartawan, bukankah dalam Islam pemimpin itu harus Islam? Kata beliau, enggak ada dalam Quran pemimpin itu harus Islam. Yang ada Allah itu perintahkan pemimpin itu harus adil loh. Gitu lagi. Ayat jelas kok Allah diomongke ra enek gitu kan, aneh gitu loh. Tapi kalau itu bagian dari multi tafsir, artinya ayatnya enggak berbunyi seperti itu ya, mungkin bisalah disebut perbedaan tafsir. Tapi kalau jelas itu, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang siang itu jelas siang, malam jelas gelap, kok ini bisa-bisanya dibilang gak jelas, ini kan aneh gitu. Maka orang beriman gak seperti itu. Orang beriman adalah orang yang kemudian membaca Quran, kemudian mengimani isinya dan membenarkan dan mengamalkan semampunya tentunya dalam konteks membenarkan. Kemudian fayunadi munadi fis sama an sadaqa abdi fafrisuhu minal jannah. Kemudian suara dari langit terdengar, yaitu mengatakan an sadaqa abdi, hambaku ini benar. Ketika dikatakan hambaku ini benar, berarti itu suara sinten? Suara sinten? Allah. On bahasanya kan hambaku, berarti kan Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafrisuhu minal jannah." Maka hamparkanlah hamparkanlah untuknya tempat tidur dari surga. Jadi ten kubur niku jembarno kuburi. Kayak ono papan panggonan saka surga. Dan tadi kafane dari surga, minyak wanginya dari surga, sakniki tempat tidure teng kuburan king surga. Kemudian wa'al bisuhu minal jannah, dan berilah pakaian dari surga. Jadi kafane digendi pakaian. Jadi sebutan kafan meleh. Kafan kan ngoten niku, pakaian. Bahasanya udah pakaian. Pakaian kan ya terserah Allah bentuke nopo gamis nopo-nopo, alam saya juga enggak tahu. Kemudian waftahu lahu baban ilal jannah. Terus bukano papan panggonan lawang-lawang surga iki bukano gede. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, lalu datanglah kepadanya wangi dan keindahan surga. Jadi begitu dibuka lawang surga niku, ambune niku kali pandangan surga niku mlebu nang kuburane. Kemudian dikatakan lagi wa yuftahu lahu fiha maddal basori, dan pintu itu dibuka untuknya sehingga dapat melihat sejauh pandangan mata. Begitu kebuka ketok, wah ning jero indahnya enggak karu-karuan. Nah, maka ketika yang terjadi seperti ini, kira-kira itu orang mati itu kalau ditunjukkan surga sedemikian rupa, dikasih dipane yang nyaman sedemikian rupa, dikasih wangi-wangiannya sedemikian rupa, kira-kira niku nek jenengan kira-kira terus pengen piye ini? Iya Pak Joko. Ketika niku jenengan pengen piye? Pengen Pak? Pengen segera? Iya no, pengen segera kiamat gitu. Pengen segera kiamat.
Jadi orang-orang yang beriman ketika diberikan kenikmatan kubur seperti itu, dikasih pertanyaan kubur, diberikan kemudahan untuk menjawab, sampai kemudian diangkat ke langit, kemudian sama Allah diperintahkan untuk mengembalikan, kemudian sama Allah sampai dikatakan iki wis bener omongane jawabane, kayak ono wangi-wangian surga, kayak ono klambi surga, kayak ono dipanno surga, bukakno lawang-lawang surga, duduhno keindahan surga gitu kan. Maka orang beriman pasti pengen segera kiamat. Nah, hal sebaliknya terjadi, fayatihi malakan fayajlisani fayaqulan lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah. Allah beli. Nah, kemudian waqala, maka datanglah berikutnya fayatihi min rauhiha wa taibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madal basar qala wa yatihi rajulun hasanun. Jadi kenikmatannya belum selesai. Begitu sudah dibukakan pintu surga, maka didatangkan seorang laki-laki yang ganteng, hasanul wajhi, mukanya ganteng, hasanus siyabi thayyib, yang pakaiannya itu bagus, thayyibur rih, baunya wangi, tekake. Wonge ganteng, kemudian pakaiannya bagus, baunya juga bagus. Fayaqul, kemudian orang yang tadi itu mati tadi itu kemudian mengatakan, absyir billadzi yassaruka hada yaumukal ladzi kunta tu'adul. Maka kemudian orang ini mengatakan, yang mukanya ganteng wangi, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu, yaitu kebaikan. Artinya kamu sudah dikasih pakaian bagus, bau bagus, pemandangan surga yang bagus. Wis iki dino nyenengke kowe. Dan sing ngomong ya wonge bagus gitu kan. Nah, si mayit tadi pun mengatakan, man anta? Kowe iki sapa? Fawajhuka wajhu yaji'u bil khair. Nek ndelok saka facemu, saka rupamu iki ketoke kowe bakal nggawa kabar gembira. Ketoke nyenengke, ketoke sing arep mbok sampeke. Panjenengane diparani napa? Rencangnya mangkat jenengan wis aduse sisiran ganteng melipit wangi gitu. Niku mesti persepsi awalnya iki mesti cerita nyenengke gitu kan. Tapi nek teko ngos-ngosan gitu kan, ambune perengus gitu kan. Nah, mesti bayangan ini mesti harap cerita sing ora-ora gitu. Nah, fayaqul, kemudian orang itu tadi mengatakan, ana amaluka sholih. Aku iki lho amalmu saleh biyen. Kowe pengajian mung wong piro iki? Mung wong 8. Sing liyane mbuh ning ndi gitu kan. Nah, iki lho aku teko marani kowe. Fayaqulu, kemudian orang itu mengatakan, Robbi yakimisa, ya Allah keendang hari kiamat ya Allah, hatta arji'a ila ahlihi wa malih, sehingga aku bisa keendang nemoni bojoku karo bondo kumbian. Bondo di sini bukan berarti nganganen bondo dunya tok, ndak, tapi bondo yang diinfakkan di jalan Allah itu. Jadi bukan bondo dunya, karena harta dunia itu nanti terbagi 3, yang dimakan jadi kotoran, yang diinfakkan ini yang nanti akan ditemui, kemudian yang ditinggalkan dikumpul-kumpul kene mboten entek ya kados Zarof Richard 1 triliun. Ora mungkin entek niku. Ah niku ya itu nanti jadi tinggalane yang hidup gitu. Nek Zarof Richard ya diambil negara, nek niku bukan harta aneh-aneh ngoten niku ya berarti jadi warisan kan ngoten. Nah, istri juga istri yang solihah, artinya istri yang dulu nemeni kita di dunia ning juga masuk surga. Kan sosok enten to, ngapunten. Sing kakung salat, sing setri mboten, atau sebaliknya sing setri salat, sing kakung mboten, kan enten ngoten niku. Nah, nek ngoten-ngoten niku sok mboten kepanggih gitu. Nah, ternyata dalam riwayat lain pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir dan munafik. Walaupun tadi yang di depan ada sebagian ulama yang berpendapat orang kafir enggak, tapi orang munafik iya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, wa ya'tihi malakan fayujlisani fayaqulani lahu, kemudian didatangkan lagi malaikat, tapi konteksnya kepada orang munafik dan orang kafir. Kemudian ditanya, man rabbuka, rabbu sapa? Fayaqul, orang kafir, orang munafik mengatakan, ha la adri, kurang ngerti. Di sini bukan nada nama lucu boten, tapi lebih kepada nada wedi gitu. Aku ora ngerti sopo gitu loh. Jadi nada atau intonasi ketakutan yang luar biasa karena dia tiba-tiba blank gitu. Cara biyen ning donya niku
wong pinter sak pinter-pintere wong tapi kan ning kafir itu niku mlebu neraka niku mlebu kubur niku dadi wong pekok sak pokok-pokoke wong. Sampai ditekoki rohmu sapa ra iso jawab. Padahal mungkin dulu bisa dia melafalkan rumus-rumus kimia, fisika, rumus-rumus sing aneh-aneh niku gitu kan. Nah, maka ketika di kubur hanya mengatakan Allah aja nggak bisa. Padahal nek ning donya nek gelem latihan mungkin lancar, tapi begitu kubur ya nggak bisa. Karena itu makanya disebut fitnah kubur. Artinya nggak semua orang bisa mengucapkan. Tapi nek teng donya semua orang bisa melafalkan. Semua orang bisa mengatakan saya orang Islam gitu kan. Sampai napa niku nek jenengan nate ningali videone yang namanya Permadi Arya, sinten? Abu Janda. Permadi Arya itu sampai saking wis ra payu ning dunia politik karo Pak Prabowo ra dinggo nek karo Pak Jokowi wingi dinggo, kali Pak Prabowo mboten dinggo to. Nah, kurang job. Akhirnya ceramah ten gereja. Dia mengatakan, "Saya orang Islam. Oh, saya ini muslim, tapi saya nggak akan membela Palestina." Kenapa? Karena orang-orang Islam yang di Indonesia yang bela Palestina itu orang munafik. Karena mereka itu adalah teroris syariah gitu bahasanya. Makanya saya juga nggak mau menjadi teroris syariah. Teroris syariah itu maksudnya dan jadi mereka orang-orang Islam itu menurut dia itu nggak adil sama orang-orang kafir. Jadi nek gawe masjid tak gon-gon tak wayah-wayah iso, tapi nek wong kafir tak kon izin rene izin rono. Lah saiki nek wong ora nek jamaahe lho, mosok gawe gereja kan nggih aneh to. Akhirnya jamaahe kok ngendi-ngendi gitu. Karuane nek misal sekampung niku Kristen kabeh lah silakan lah bangun gereja ten niku. Tapi nek misal ten niku ngomong siji tok terus kok teko jamaah sak ngendi-ngendi teko mrono kan ini kan nggih hal yang meresahkan to tentunya. Maka hal-hal seperti itu yang kemudian dia sekarang sedang mencari makan. Jadi ning politik wis ra patek payu akhirnya golek makane kayak gitu. Nah, orang-orang munafik dan orang kafir itu sulit nanti walaupun sekarang dia bisa melafalkan Allah, bisa bertahlil. Nah, maka mereka akan mengatakan hahala adri. Fayaqulani, dua malaikat itu lalu bertanya lagi, madinuka, agamamu apa? Fayaqul, dia mengatakan hahala adri. Bahkan agamanya dewe yang dia pegang pun dia nggak tahu. Apakah dia dulu pernah jadi orang Islam tapi munafik, dia nggak bisa nyebut ke Islamnya? Apakah dia pernah beragama selain Islam, dia juga nggak bisa nyebutkan agamanya. Padahal ini kan tanya jawab yang gampang gitu loh. Kamu ngerti Pak? Solo, jenengan Boyolali, jenengan Wonogiri, kan gampang. Begitu sampai sana nggak bisa jawab gitu kan. Orang sepintar apapun nggak bisa jawab gitu kan. Karena yang berlaku di sana ya cuman Allah, Islam dan Muhammad SAW. Cuman tiga ini. Makanya ini dalam Islam disebut sebagai al-usulus salasah. Tiga hal yang vital, tiga hal yang menjadi landasan dalam beragama. Artinya seorang muslim harus tahu siapa itu Allah, harus tahu siapa itu Rasulullah, dan harus tahu apa itu agama Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqulani lahu, kemudian dikatakan lagi, ditanyakan lagi kepada orang itu, ma hadzal rajul alladzi bu'isa fikum, iki enek wong iki sing biyen tau diutus go kowe, iki sapa kira-kira? Fayaqul, kemudian orang itu menjawab lagi, ha la adri, kurang ngerti. Fayunadi munadi minas sama, kemudian penyeru dari langit mengatakan an-kadzdzaba, iki orang ini berdusta. Kalau yang pertama tadi an-sadaqa abdi, disebut hambaku. Jadi kalau di dunia ini semua kita diklaim sebagai hamba Allah. Tinggal hamba Allah ada yang beriman, ada yang enggak. Tapi begitu kemudian masuk di alam kubur, orang kafir, orang munafik enggak diakui sebagai makhluk yang disebut dengan hamba. Allah waswagah gitu. An-kadzdzaba, dia sudah dusta. Kemudian risu lahu minan nar, maka gelar itu tikar nerakanya. Faftahu lahu baban ilan nar, bukaan lawange kok kuburan terus iso nyawang neraka gitu kan. Fayatihi min harriha, kemudian panasin neraka niku teko. Jadi nek misal ngapunten sebelah mriku enten ompong-ompongan, kene jendelane jenengan buka semlenget ngoten to. Nah niku nggih ngoten. Ning sekali lagi niki bab alam kubur. Jadi jenengan nek pengen bukteke saya tak golek kuburane wong Kristen aku tak ning kono panas ora nek mboten nggih, mboten saged nggih. Jadi ini bab alam kubur. Makane jenengan nek matur sinten Google niku enten peti kaca isine Lenin, peti kaca isine Kim Jong Il niku mboten napa-napa piye ini, termasuk sing wong India niku sing disubyo-subyo dadi titisan Tuhan niku napa. Said Baba niku nggih dipeti ngoten niku. Nggih tesenen jenazah Firaun ugi mekaten. Maka itu pandangan yang kita lihat itu masih di alam dunia. Sama nanti dalam bab surga
Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin, rasa benci itu sudah kami cabut, maka nanti laki-laki di surga niku dikai bidadari, maka istrinya yang dari dunia yang masuk surga itu ora bakal cemburu. Kok ning kene jenengan pamit Bu tak kawin meneh nesu, berarti niku jek ning donya. Ngoten nggih. Nah, jek ning donya. Nah, iso mangkat to niki mung tekoki ini. Iki jek ning donya apa wis ning ngendi to Bu? Nah, nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang itu panasnya. Wasamumiha, dan bau busuknya itu. Kenapa kok bau busuk? Lah isine wong diobong. Isine mawa-mawa makanya sangit lah segala macam gitu kan itu tercium. Wa yudayyiku alaihi qabruhu, kubure disempitke meneh, digencet meneh. Hatta tahtulifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu remek gitu. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, terus ditekake meneh wong lanang rupane elek. Qabihus siap, lambine elek gitu kan. Tadi yang tak bilang tadi. Kemudian muntinur rih, baune surah enak blas gitu. Baune kecing gitu kan nek wong Jawa. Fayaqul, kemudian orang ini yang datang ini dengan muka jelek, baju jelek, bau jelek, dia mengatakan bahwasanya absyir billadzi yasuuka hada yaumuka alladzi kunta tu'adu. Aku meh kei kabar. Saiki dina sing dijanjike nggo kowe, tur dina sing ora penak nggo kowe gitu. Bayakul, kemudian orang itu mengatakan, man anta, wah iki sapa teko-teko ngomong ngono gitu. Bahwa wajhukal wajhu yaji'u bisyar, rupahmu rupa elek gitu. Wis pantes nek kowe ngomong elek, kowe iki sapa? Bayakul, kemudian orang itu yang tadi datang dengan muka jelek, pakaian jelek, bau gak enak, dia mengatakan, ana amalukal khabith. Bayakulu rabbi la tuqimisa. Aku amalmu sing elek mbiyen lho. Aku mendemu, aku judimu. Yang judi 2024 udah tembus pinten 200 triliun no, pinten luar biasa, ngeri. Terus pelakunya malah staf kementerian gitu kan, wah ngeri. Nah, maka dia mengatakan amalmu yang jelek, amalmu sing buruk. Saiki aku dadi ngene iki gitu. Kemudian orang ini pun minta Rabbi la tuqimisa, ya Allah, ampun ndang kiamat. Sing suwe men kula ten mriki mboten napa. Gampangane dia lebih rela kalau dia dikubur lama, rakyatan dihimpit sampai remek tadi, kemudian kena napa? Hawa neraka sing panas, mencium bau yang busuk dari neraka, dia luwih rela niku daripada harus segera kiamat. Kenapa? Karena dia ngerti ketika kiamat datang, artinya tahapan berikutnya itu tambah ruwet lagi cerita hidupnya. Makanya para ustadz, para ulama, para khotib selalu mengingatkan, ayo kita bersyukur. Itu bukan soal dunia, soal iman, Pak. Iman jenengan yang akan kemudian menyelamatkan kita semua, bukan dunia. Dunia kalau kita nggak nafkahkan di jalan Allah ya tadi nggak bakal bisa kepethuk ten mriko. Ya paling nggo tinggalan putrane putune, mungkin karo putrane putune didol gitu kan. Ya wis nek yang tertinggal di dunia. Tapi kalau kemudian kita nafkahkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, gitu, maka insya Allah itu yang kemudian akan menjadi teman kita di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu hadis saja, mudah-mudahan bisa menjadi pepeling buat kita, dan ini bagian dari benar-benar adanya adab kubur, fitnah kubur, pertanyaan di kubur, sehingga orang yang beriman harusnya paham, dan pelajarannya banyak termasuk ruh. Jadi kan akhirnya kan jadi ngerti toh, Nabi itu ngomong ruhnya orang beriman itu di mana? Ada di beberapa tempat. Salah satunya dibalik lagi ten jasadnya. Jadi nek ruhe kemudian ada yang ngomong gentayangan yang metringin gantung-gantung niku ngapusi. Enten mulai sing ngomong moro ning nggon napa? Maulitan niku nggih tambah ngapusi mulai. Enten mulai sing ngomong teko nek Ramadan, akhir Ramadan dina Jumat niku terus ngantek digaweke napa pancen niku, ha niku nggih hapus-hapus. Terus enten mulai ngomong nek ben malam Jumat mulai gitu niku nggih hapus-hapus. Artinya kalaupun itu mau dikatakan benar, ditanyakan dalil misal ada, itu dalilnya minimal dhaif, bisa-bisa juga palsu. Yang jelas hadis sahih, salah satu ruh orang beriman itu tempatnya dikembalikan ke jasadnya. Di jasadnya situlah dia kemudian menikmati indahnya pemandangan di surga. Gampangnya ngeten lah, jenengan misal gerah lajeng dipadosi kalih putra jenengan rumah sakit sing paling mewah, digoleke kamar sing paling mewah,
ngangge nama VVIP, terus ning ngarepe enten TV 100 in gede banget. Terus ten mriku sing didudohke filme niku film tentang taman-taman indah, pemandangan indah, gunung-gunung indah gitu kan. Insya Allah jenengan ndang mari. Tapi sebaliknya nek misal jenengan ngapunten dilebokke rumah sakit sing paling elek, kemudian panggone sempit panas gitu kan. Terus TV-ne yo gede ya. Ning sing ditonton kene niku bangsa-bangsa penampungan sampah, bangsa-bangsa batang-batang, bangsa-bangsa barang-barang ala lho. Ya insyaallah buat jenengan mumet jane akhirnya terus malah stroke. Karena pemandangan itu akhirnya bisa menyebabkan pengaruh kesehatan yang luar biasa ngoten nggih. Makanya ada sebagian orang yang kemudian mumet tombone munggah gunung medhuk meleh gitu kan, hirup udara gunung medhuk meleh mantun enten piye ngoten iki. Dan kalau memang itu obatnya ya monggo, kalau memang itu bagian obat ya. Makanya beberapa pesantren itu kan dibangun di daerah-daerah tinggi, daerah-daerah sunyi, gunung-gunung, agar santri-santrinya fokus gitu loh. Fokus hafalan, fokus ngaji, fokus belajar, sehingga buatan kemudian buyar konsentrasinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu hadis yang sangat panjang, banyak pelajaran yang bisa kita gali di dalamnya. Insya Allah kalau Allah izinkan kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang. Kita bahas dalil-dalil yang lain yang tentu harapan kita mengimani adanya siksa kubur, alam kubur, dan dengan keimanan itulah kita kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang disebut an-sodaqo abdi dulu, hambaku ini sudah berkata yang benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.